Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Kalau yang on pump dari darah dari pembuluh darah masuk ke mesin, keluar sini jantungnya di bypass. Jadi jantungnya diam. Yang dokter melakukan operasinya kan lebih tenang kan. Nah yang off pump itu, yang on pump itu lebih gampang buat dokter. Karena dia ngejahitnya benda yang diam. Operasi katup jantung yang berhasil ini menjadi gagal gara-gara kena infeksi. Tapi Nah, makanya dikirim ke dokter supaya dia tanya ke dokter giginya, apakah Anda kontraindikasi untuk operasi katup jantung? Maka dokter itu harus mengecek benar bahwa itu bersih mulutnya. Dok, ini kalau misalkan Dokter Jaya ada yang kritik Dokter Jaya gitu ya. Kok Dokter Jaya kumisnya misalkan itu kan kadang ada, kadang enggak. Kenapa tuh, Dok? Terus orang Dokter Jaya nimpalinnya gimana? Itu belum beli kumis yang baru, Frank. Oh. Belum PRJ, belum ada PRJ. Tapi ditanggepin. Ya, nah, kesian lah kalau orang udah kesian. kasih komentar ya harus ditanggepin lah. Komentar ditanggepin tapi nggak selalu harus tanggepin, Dok ya. Yang penting jangan dimasukin dalam hati. Nggak usah Kalau nggak baperan. capek, Frank. Capek. Nggak, karena memang banyak kadang-kadang orang-orang yang ngasih komen-komen juga, istilahnya misalkan apa gitu ya, yang ya menurut saya itulah disebutnya kadang-kadang katak dalam tempurung ya. Dia nggak ngelihat dunia luar sebesar apa gitu kan ya. Loh, nggak apa-apa, Franky. Karena kan gitu variasi manusia itu banyak dari rendah sampai ke yang tinggi. Jadi kalau justru saya tuh bermasalah kalau kita bikin apa-apa nggak ada yang komen, Franky. Iya. Nah itu baru masalah, berarti nggak ada yang dengerin, Franky. Nah, cuman yang saya mau ngomong bukan itu. Kenapa saya bilang katak dalam tempurung? Kan banyak orang nih, Dok ya, yang dia nguasain satu bidang, tapi kan dia kan kadang-kadang dia harus ngukur juga di bidangnya dia ada yang lebih jago lagi nggak kan. Dokter Jaya sering baca Kopingho kan, Dok? Ya, di atas langit ada langit. Nah. Namanya gitu kan. Istilahnya tuh. Saya nggak tahu dari mana itu dia. Ya itu silat Cina kuno lah. Ini jadi kadang-kadang kan gini, ada orang kadang-kadang sampai mati-matian gitu kan, nggak boleh ada dewa pedang. Nah, ini saya umpamakan kalau kita seorang dokter nih, Dok, siapa yang paling ahli bedah ini, Dok, di Indonesia? Pernah nggak muncul satu nama? Nggak bakal ada. Nggak bakal ada ya? Nggak, mungkin bukan nggak bakal ada, karena kan banyak sekali. Oh, Banyak sekali, karena gini, kalau yang saya diajarkan sih sebenarnya setiap orang itu adalah ahli. Ahli itu di biologi master lah. Master atau ya kalau di itu guru besar lah. Kalau dia sudah berpraktek selama 10.000 jam terbang. dia kayak pilot, Dok. Ya, 10.000 jam terbang berarti dia tuh sudah experience. Jadi sudah ada pengetahuan ditambah 10.000 jam terbang, disitulah master dia. Nah, kalau itu dihitung per jam kerja, kira-kira 8 jam sehari, itu kira-kira 5 tahun. Jadi si kataknya tuh di tempurung nggak saling ngeliat-liatan tuh ya? Ya nggak apa-apa, 5 tahun. Tapi artinya dia kerjain kerjaan yang masih dikerjain. Jadi dokter juga pakai jam terbang. Iya sama, bukan cuma dokter, semua. Pokoknya kalau orang disebut ahli dalam bidangnya, setelah dia lulus dengan pendidikannya, dia mesti mengalami 5 tahun. 5 tahun. Pengalaman at least atau 10.000 jam terbang. Kalau setelah itu barulah dia boleh dibilang master. Tapi saya punya ide, coba, Dok, dibikin kompetisi ahli bedah mana dokter-dokter yang paling jago. Jadi nanti saling tantang menantang, Dok. Weh, jagoan saya gitu. Nah, ini, Dok. Penyakit yang paling ganas korbannya penyakit apa, Dok? Nah kalau sekarang itu yang paling banyak itu kardiovaskuler, Franky. Kardiovaskuler tertinggi jantung. Jantung. Nah jadi kayak gini, belum lama nih kemarin nih, saya baru aja membesuk salah seorang kerabat
Dia baru operasi jantung, Franky. Dan ternyata dia bilang gini, gila ya, ternyata orang semua sakit jantung katanya. Iya, soalnya kenapa, Franky? Karena di situ rumah sakit jantung, Franky. Orang sakit jantung. Tapi yang dia heran, yang sakit jantung yang paling muda tuh 28 tahun, Franky. Oh gitu. Yang paling tua 80 tahun. Tapi itu pasiennya jantung semua, Franky. Saya pernah ngebedah jantung, Dok. Jantung apa? Kalau lagi pas makan pinggir jalan tuh kan ada tuh ayam goreng Lamongan. Wih, jantung ayam saya bedah. Saya liatin dalamnya. Oh, gitu doang. Beda nggak, Dok, ayam jantung sama ayam sama tapi batok yang orang? paling banyak kebedah jantung ya ibu-ibu lah. Jantung pisang, Franky. Jantung Dibedah, pisang. dibikin masakan. Sekarang udah jarang tuh, Dok. Hah? Jarang. Tapi makanan ada di daerah. di supermarket masih ada loh, Franky. Teman masaknya ya mungkin ada susah ya, saya nggak tahu ya. Tapi saya nggak pernah makan sih. Nah, jantung pisang. Enggak, jantung ayam sama jantung orang bedanya apa, Dok? Beda lah, itunya ruangnya beda. Cuman 2 ya? Iya. Ayam Kalau ya? manusia 4, manusia sama babi sama sapi sama. Nah, sebelum kita ngomong ke orang nih, Dok. Pernah nggak sih dokter hewan tuh meneliti babi sakit jantung? Oh iyalah. Ada. Ada obatnya pun ada. Jadi ada dokter spesialis jantung babi, Franky. Ada, jangan salah, nggak salah. Makanya saya bilang, saya kalau disuruh milih jadi dokter hewan sama dokter manusia, saya milih dokter manusia. Yang dipelajari satu. Bayangin kalau dari dokter hewan, mulai dari semut, Jantung ayam, jantung semut. semut, rayap, apa sampai babi, sampai ikan paus masih dipelajari. Jantung Franky. semut kita pakai mikroskop tuh, Dok ya. Nggak tahu, saya bukan ahli. Tapi maksudnya itu yang dipelajari banyak dan itu beda-beda, Franky. Makanya kalau di kedokteran hewan, saya suka lucu-lucu juga. Ketemu, oh profesor, prof, keahliannya apa? Saya ahli rayap, oh, ahli rayap. Dokternya di bidang rayap, Franky. Tapi itu duitnya banyak, Franky. Dari mana? Itu kamu setiap orang beli rumah, bikin rumah, kan dia anti rayap. Dia meneliti rayap, bagaimana perilaku rayap dan bagaimana supaya rayap itu nggak betah di situ. Dan anti rayapnya seperti apa? Oh, itu semua pembangunan itu pasti permanukan dia, Franky. Oh, yang jelas sih kalau bangun rumah mah suruh tukang batu. Enggak, tapi kalau nggak dianti rayap, habis, Franky. Oke, nah, Jadi, iya. Anti rayap di rumah mah itu ntar kita tanya sama kawan. Ini sekarang kita coba lebih spesifik nih, Dok. Jantung ya, kan ada 2 penyakit yang cukup populer nih, Dok, jantung sama diabetes nih, Dok ya. sama stroke. 3 ini yang Itu namanya penyakit degeneratif, Franky. 3 ini Ya, 3 sekawan nih, Dok. Nah, yang perlu operasi cuman stroke sama jantung. stroke kalau berdarah operasi. Diabetes Jantung enggak ya? operasi. Diabetes enggak Kalau ya? diabetes, kalau kakinya busuk, itu dioperasi juga. Jadi hampir semua operasi. Tapi yang paling banyak tuh jantung, Franky. Karena begini, kalau kita di RSCM ya, itu orang SK5, itu orang yang mati karena sakit. Karena sakit dan mencurigakan gitu. Hampir 80%-nya tuh jantung. Tapi ada satu hal yang justru kadang-kadang suka aneh buat saya. Orang kan suka bilang begini, wah saya sakit jantung, sudah penyempitan 60%. Terus dia sedih. Coba bayangkan, kalau kamu sekali waktu pergi ke dokter, dia bilang, kamu penyempitan 60%. Apa yang kamu pikir? Ya, kalau saya mah Loh, enggak. nanya saya benar nih, Iya, Dok. benar. Dia dokter memvonis kamu 60%. Ya udah minta sama Tuhan aja, jangan sakit. Hah? Loh, udah sakit. Jangan susah. Hah? Itu pertanyaan yang berikutnya itu justru itu yang menentukan. Umur kamu berapa? 22. Nah, kalau umurnya 22, 60% itu gawat, Franky. Karena itu adalah namanya kamu mengalami penyakit jantung dini. Oh, juga bukan pernikahan doang yang dini, Dok ya. Penyakit jantung ada dini juga. Nah, kalau orang di atas 60 tahun, kalau diperiksa nih orang di atas 60 tahun, itu udah pasti ada yang ngampet, Franky. Udah pasti nggak ada yang nggak mampet. Makanya kalau misalnya orang jadi dokter jantung, ya enak kalau di atas 60 tahun itu pasien dia semua, Franky. Jarang sekali yang tidak ada masalah. Tapi masalahnya jantung berapa? Kamu umur berapa? Oh, udah 60 tahun.
Maaf Pak, itu mah udah biasa, temen Bapak banyak keluar. Terus ada bilang, saya 70%. Kata dokter harus begini. Nah sekarang nih dokter dia ada dua macam Frankie. Ada dokter yang bisa ngomong yang enak-enak buat pasien. Ada dokter yang ngomong yang kagak enak ke pasien. Saya punya satu teman. Saya pernah ketemu tuh yang orang yang ngomongnya nggak enak tuh. Buat saya, dokternya tahu kan orangnya kan. Nggak, tapi begini nih Frankie. Ini teman saya nih. Dia orang-orang termasuk orang terkenal juga lah. Bapaknya umur ya udah hampir 70 tahun lah. Dia diagnosis penyakitnya dia bilang 70% penyempitan jantungnya, koroner. Dokternya bilang begini. Ini di satu negara lah, negara Konoha ya namanya ya. Ini dia bilang Tetangga begini. ya dok ya. Dia bilang, Pak, Bapak harus di stand. Bapak nggak boleh pulang. Harus di stand. Terus kata Bapak, terus kalau nggak stand gimana? Kalau nggak stand saya nggak jamin Bapak bisa mati itu. Itu kelakuan tuh dok. Kelakuan. Loh itu kenyataannya begitu. Abis gitu bapaknya langsung dek. Bapaknya ini tentara loh Frankie. Dia bilang begitu bakalan mati. Dia perang aja pun dia berani Frankie. Tapi begitu dia bilang gitu, bakal mati. Langsung dia merunduk pulang ke rumah ngambek. Gua mendingan mati di rumah daripada mati di kamar operasi katanya. Itu gitu kan. Nah, udah. Jangan susah. Pokoknya nggak mau berobat, nggak mau ngapain. Habis sama anaknya dibujuk. Terus kata anaknya, pokoknya gua nggak mau ketemu sama dokter itu. Sebel bener katanya gitu-gitu. Nggak banyak cerita gitu. Akhirnya kata anaknya, udah dah, Papa mau ngapain? Sekarang begini deh, kalau Bapak gitu kita second appointment. Pergi. Dibawa ke Malaysia. Saya Malaysia, negaranya, sebelahnya. Nah, di sana tuh ketemu sama dokter. Dokternya periksa sama, temuannya sama, 70%. Pak, Bapak kan udah 70 tahun. Kalau cuma 70% mah kagak apa-apa, Pak. Itu teman Bapak banyak. Yang 80% juga banyak, Pak. 90% juga banyak. Umurnya gimana, Dok? Ya umur kan tergantung sama yang di atas katanya. Kalau orang Betawi bilang makanya. Nah, akhirnya dia bilang, jadi yang terbaik gimana? Kalau Bapak mau yang supaya Bapak nggak nyesek, nggak apa-apa, ya Bapak di stand aja. Di stand begini-begini itu nggak bahaya kok Pak tindakannya. Bapak mau kapan aja dikerjain nggak apa-apa. Tapi kalau mau kerjain gini paling kerjaannya cuma berapa menit Pak. Habis begitu nanti Bapak bisa hidup sehat. Bapak bisa ngelihat anak, melihat cucu, anak besar melihat cucu. Oh gitu Dok ya, dioperasi dan dia happy. Kondisi sama, hubungan beda. Habis itu jalan-jalan, terus kulineran Dok. Iya, kulineran. Enggak, tapi masalahnya begini, saya bilang kondisinya sama, omongannya beda. Nah, tetapi sekarang permasalahannya di mana, Frankie? Ngomong-ngomong yang benar itu sih mungkin si dokter yang pertama juga benar. Kalau secara teoritis bahwa sekian persen, kalau udah 70% ya harus di stand juga. Tapi yang satu nadanya menakutkan, ngancem. Kalau Bapak nggak mau begitu, silakan tulis surat pulang paksa. Memaksa pulang tidak mau di. Saya lebih cenderung memihak yang kedua. Kenapa Dok ya? Yang kedua itu benar. Masalah mati itu masalah Tuhan, bukan masalah dokter. Nggak ada dokter yang bisa kasih jaminan Dok. Kamu kalau misalkan nanti ini kamu hidupnya sampai berapa tahun lagi? Nah, itu dia begini Frankie. Di dalam ini kan saya ngomong balikin ke hukum nih. Itu kan sebenarnya dokter sama pasien tuh perjanjian. Perjanjian perdata. Ada dua jenis perjanjian. Perjanjian upaya sama perjanjian hasil. Kalau perjanjian hasil namanya resultat verbintenis. Misalnya saya sama kamu pemborong, saya bilang, nih saya punya tanah 250 meter persegi, silakan bangun nih 150, yang 100-nya itu biar jadi halaman aja. Tolong bangun 3 tingkat, saya mau sekian kamar begini-begini. Harus jadi seperti itu. Karena hasil. Yang dijanjikan hasil. Kalau hasilnya nggak sesuai, bisa digugat. Nah, satunya lagi perjanjian upaya, inspanning verbintenis bahasa Belandanya. Inspanning verbintenis artinya kondisinya kayak begini, kemungkinannya begini, saya akan usahakan yang terbaik. Mudah-mudahan hasilnya yang
juga yang terbaik. Nah, dokter tuh mestinya ke situ. Tidak memvonis, tidak menakut-nakuti. Betul kan? Jadi nggak Ya. bisa ngejamin kan, Dok? Nggak bisa. Setuju. Tapi seorang dokter selayaknya, kalau dia tidak yakin 70% minimal, dia nggak akan berani operasi, Franky. Kenapa? Karena itu reputasi dia. Setiap dokter itu kan, dengan jam terbangnya dia mau kan dia 100% pasiennya hidup semua. 100% pasiennya sembuh semua. Boleh Nah, bilang karena sukses itu, hasilnya, Dok, ya. makanya kalau misalnya dia ada satu pasien, kayaknya sih ini kemungkinannya 50-50. Dia nggak mau operasi, Franky. Dia bilang, Pak, saya sih nggak bisa jamin ya. Kalau Bapak ini, silakan pergi ke dokter itu yang lebih ahli. Nah, jadi seorang dokter akan melakukan operasi kalau dia yakin at least 70% bahwa orang ini bakal sembuh. Sehingga meningkatkan reputasi dia gitu. Jadi dia nggak bakal gambling dengan itu, karena kalau begitu ada satu pasien yang meninggal, reputasi yang dia udah bangun itu bisa rusak. Makanya kalau ada keluarga saya misalnya yang kata dokter harus dioperasi, saya bilang begini, ke dokter sebelum operasi, dokter pasti untuk meyakinkan bahwa orang ini nggak akan ada masalah. Kamu pasti diperiksa ke dokter paru, kamu diperiksa ke dokter jantung. Kamu diperiksa ke dokter saraf, dan kamu juga mungkin diperiksa ke dokter gigi dan segala macam. Yakin nggak bakal ada apa-apa, baru dokternya memperkirakan nih 70% bisa baik, dia akan baru ngajukan operasi. Maka kalau dia udah ngomong begitu, ya kamu percaya deh, serahkan sepenuhnya sama dokter, dan selebihnya ya tinggal berdoa ke atas. Betul nggak? Karena Nah, ada itu. 2 cerita lucu nih, Dok. Kok lucu? Masalah tadi, Dok. Saya lanjutin yang dokter ini sebelum dokter Jaya terlalu berapi-api supaya agak santai dikit. Oh enggak, kayak kuda api, Franky. Oh, kuda api. Wah, saya naga kayu bisa dibakar. Nah, jadi kan ada cerita bahwa seorang pasien yang sudah harus dioperasi menunggu dokternya nggak nyampe-nyampe. Kalau nggak dioperasi katanya mati. Ya. Ternyata dokter yang operasi kecelakaan di jalan mati, Dok. Ini cerita satu. Ya kan, jadi artinya di situ bahwa itu bukan lucu, Franky, tragis. Lo tragis dong. Tapi dia nggak ketawa. diobatin jadi. tuh kan ketawa kan. Oke, tragis lah ya. Yang kedua nih baru nih harus mikir. Jadi tadi kan saya tanya tuh ada dokter bedah mana yang paling jago gitu kan. Nah, nanti mungkin dibikin skala suksesnya, Dok. Oh, dokter A tingkat sukses operasinya 10%. Dokter B 90%. Yang paling bagus ternyata 98% gitu, Dok ya. Pasti ada gagal kan, Dok ya? Ya. Orang kaya. Saya mau yang 98% aja. Begitu di meja operasi, dokter yang 98% ya? Iya. Dalam turun waktu berapa lama? Itu perhitungannya dalam setahun 98% katanya. 90 dari 100, 98 berhasil. Cuma 2 yang gagal. Waduh, lega dia kan? Tapi tahun ini dokter udah operasi berapa? Udah 97. 98. Jadi sisa 2 lagi. Ya. Sembuh nggak tuh, Dok? Kalau kayak gitu, Dok? Swasta, Dok? Ya tergantung, berdoa aja. Tapi itu masih belum, Franky. Mau dioperasi dia takut nih. Bilang sama dokter, Dok, saya nggak pernah, dari sejak kecil saya nggak pernah operasi, Dok. Ini pengalaman pertama. Kata dokter, tenang Pak, saya juga pertama kali operasi kok. Jadi Bapak nggak usah panik, kita sama, Pak. Sama-sama pernah. Nah, sekarang baru lanjutin, Dok. Oke, Yang tadi, nah. Dok. Jadi begini, dokter itu selalu tuh mau operasinya tuh lancar. Nah, selama dioperasi kan orang dibius. Dibius dia nggak napas. Jantungnya juga biasanya kan harus ditenangkan. Apalagi kalau operasi jantung. Kan operasi jantung tuh ada 2 macam. Satu yang off pump sama on pump. PAM itu apa? Pompa. Oh, PUMP. Nah, kalau off pump itu jantungnya tetap berdenyut. Lagi dia berdenyut gitu, dokter melakukan operasi pada jantungnya. Kalau yang on pump,
dari darah dari pembuluh darah masuk ke mesin, keluar sini jantungnya di bypass. Jadi jantungnya diam. Yang dokter melakukan operasinya kan lebih tenang kan. Nah yang off pump itu, yang on pump itu lebih gampang buat dokter. Karena dia ngejahitnya benda yang diam. Nggak mencicilan tuh jantungnya ya. Tapi nanti pas begitu dia udah selesai operasi, baru kemudian dibalikin lagi ke jantungnya, darahnya. Nah pada waktu proses itu kadang-kadang ada efek samping berupa ada mungkin bekuan darah yang nyasar, bisa ada resiko stroke, mampet ya posisinya. Apa emboli itu? Ya. Tapi kalau yang on pump, ininya susah, kerja ini susah, tetapi resiko itu jauh lebih ini, dan dokter yang operasinya harus dokter yang jago. Kebayang nggak sih kita operasiin jantung itu pada saat jantungnya masih denyut gitu. Gak dok, saya nggak mau bayangin dok. Enggak, tapi begitu. Nah, kalau yang misalnya yang off pump itu biasanya dia jamin parunya bagus, jantungnya bagus, pokoknya semuanya yang bagus gitu loh. Jadi nggak ada resiko apa-apa. Nah, dia lakukan seperti itu. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah jantungnya dibuka. Yang kan operasi yang paling sering itu, yang namanya operasi jantung dibuka itu ya operasi bypass. Bypass jantung. Jadi misalnya ini pembuluh darah jantung nih, di sini mampet, udah nggak bisa diapa-apain nih, langsung diambil pembuluh darah dari kaki, disambungin ke sini, sambungin ke sini. Jadi benar-benar dibikin bypass, seperti dibikin jalan layang di bawah macet, bikin jalan layang kayak gitu loh. Disambungin. Nah, kebayang kan ngesambungin ini pembuluh darahnya kan kecil sekali, diameter paling 2 cm. Dimasukin ke sini, masukin ke sini kan jahitnya itu susah, jantungnya juga kecil sekali. Makanya dari tadi dok saya bilang dok. Nah, sembari gerak lagi jantungnya kan, kebayang kan? Enggak, saya bilang nggak mau ngebayangin dok. Dari tadi saya udah bilang saya nggak mau ngebayangin, soalnya kalau ngebayangin pusing saya. Nah, apalagi dokter yang ngedengerin aja dok daripada ngebayangin dok. Makanya kalau yang gitu operasi biasanya dokter jantungnya nggak 1, ada 2 atau 3. Supaya kalau tiba-tiba dia black out, dokternya kan ada yang langsung loh iyalah. Nih saya ngedengerin aja udah. Aduh. Dokter Jaya pernah dengar kan saya cerita bahwa saya dibilang saya mesti dioperasi, saya pingsan duluan. Nggak ada. Sekarang begini, ini ada satu cerita lucu nih. Ini kan di masalahnya ini pasien nih. Pasien tuh kalau sebelum operasi kan dokternya melakukan konsul, dokter jantungnya nih, bedah jantungnya nih, konsul ke dokter anestesi. Aman nggak kalau orang ini di anestesi? Anestesi kan berapa jam gitu kan? Emang ada kemungkinan orang nggak aman ya dok ya? Oh iya dong. Kalau misalnya dia perokok, misalnya perokok, paru-parunya jelek, asma, itu masalah kan? Dia periksa, oke nih kayaknya kan di itu kan itu mesti di-stop paling sedikit 3 jam, paling sedikit. Oke, anestesinya oke. Diperiksa ke dokter paru-parunya oke. Kayaknya kalau walaupun kondisi begitu, sarafnya oke. Segala macam kalau udah oke. Nah, tapi ada satu hal yang mereka itu juga takut. Ada takut fokus infeksi, Franky. Fokus infeksi gini. Ada bagian dari tubuh kita yang mengandung kuman, yang kalau dioperasi gitu kuman itu bisa masuk ke situ, malah bikin jadi infeksi di situ. Si kuman yang tadi ya. Nah, kuman yang diam-diam tadi biasanya bercokolnya di mulut, di gigi bolong. Gigi bolong kan orang biasa, pokoknya gua nggak sakit karena nggak sampai ke sarafnya kan. Tapi di situ sarang kuman. Orang yang amandalnya gede, bolong di situ kuman-kuman banyak. Kalau suruh kumur dulu, hilang nggak kumannya? Makanya dokter supaya ini kan dia kagak bisa jamin dong. Nah, pernah ada cerita begini, ada seorang dia, marah-marah dia. Gua mau operasi jantung katanya. Laki perempuan nih dok? Laki, perempuan. Perempuan. Wah celaka. Dia bilang, gua mau operasi jantung nih. Terus, gua dibawa ke dokter gigi. Iya terus kenapa? Dia konsul katanya suruh dia aman apa enggak. Terus gigi gue katanya 10 biji dicabutin sama dokternya. Berapa? 10? Ompong lah. Ya, sebagian besar ompong. Karena giginya pada hancur-hancuran. Pada karies-karies semua. Saya bilang operasi apaan?
10 biji mah buset sakitnya bukan main. Enggak pakai biji. Boleh 10 gigi, butir 10 boleh. gigi, 10 gigi ya. Kenapa? Karena ke 10-10-nya itu fokus infeksi, Franky. Kemudian operasinya operasi apa sih? Operasi katup. Nah, kalau operasi katup jantung memang paling gampang kena infeksi, Franky. Nah, daripada dioperasi katup jantungnya terus tiba-tiba orangnya mungkin itu kumannya masuk ke darah, terus pada gitu operasinya berhasil tapi meninggal gara-gara infeksi. Jadi pengertiannya nih dok ya, biar saya juga paham. Ditakutkan kuman yang sekarang lagi standby di sini nih, diam itu, tahu-tahu dia ke bawah sama aliran darah lewat dalam nih dok ya. Iya. Masuk terus kemudian itu dia kemudian jadi punya tempat baru buat bercokol. Iya, bercokol dan akhirnya operasi yang berhasil ini, operasi katup jantung yang berhasil ini menjadi gagal gara-gara kena infeksi. Tapi kan makanya dikirim ke dokter supaya dia tanya ke dokter giginya, apakah Anda kontraindikasi untuk operasi katup jantung? Maka dokter itu harus mengecek benar bahwa itu bersih mulutnya. Sebentar dok, kalau misalkan dia nggak operasi, kan ada fokus infeksi nih dok di sini. Bisa tetap menghasilkan resiko tadi kan dok? Iya bisa. Tapi resikonya itu jadi lebih besar karena masalahnya ini kan dia operasi. Ya artinya supaya si dokter bedahnya tadi nih dok yakin bahwa istilahnya kemungkinannya itu dimitigasi gitu dok ya? Iya. Oh ya. Nah itu spesial untuk yang katup. Nah sekarang nih saya mau ngomong ini karena ada cerita yang bagus tadi udah nih. Nah si cewek lah dok ya kita ngomong. Cewek tadi udah dicukilin 10 giginya. Terus hasilnya bagus. Tapi habis begitu kan dia harus berobat gigi kan? Bikin gigi palsu. Ya. Nah iya dong. Ya, tetapi kan dia aman. Cewek sih. Ya ini aman kan? Ya kalau enggak nanti dia seperti nenek-nenek itu makannya coklat melulu. Gigi palsu cekat aja, gigi palsu lepasan. Ya biarin aja lah, terserah dokter gigi lah. Biar cepat. Enggak, tapi begitu. Nah sekarang ini cerita nih masalah nih era sekarang nih. Ini belum lama nih ceritanya nih ya? Baru saya. Masih hangat nih ada orang nih mau operasi. Kita dengerin. Ya. Operasi jantung koroner, bypass. Kalau bypass itu persyaratan tidak seketat itu. Karena kan bypass itu pembuluh darah jantungnya kan di luar, bukan di katup. Jadi dia si dokter ini untuk meyakinkan kan kirim ke dokter paru, dokter saraf, ke dokter gigi. Nah masalahnya dokter gigi itu yang begituan itu nggak ada di rumah sakit, tapi ada di puskesmas nih karena ini BPJS nih. Dikirimlah surat dari dokter jantungnya. Jantungnya bilang begini, apakah ada kontraindikasi dari bidang TS ke dokter gigi? Ada kontraindikasi, diperiksa lah sama si dokter gigi. Tes apa dok? Tes? Teman sejawat. TS. Dia periksa. Bapak mau ngapain katanya di sana. Ada surat padahal. Bapak mau ngapain? Langsung diperiksa giginya. Bapak mau dicabut ya giginya katanya. Itu reaksinya si dok. Mau dicabut ya giginya. Yang dokter gigi ngomongnya. Mau dicabut ya? Kenapa dok? Itu ada dua akar gigi katanya. 2 akar gigi. Si bapak aja bingung. Suratnya apaan? Kenapa kok langsung dibilang dicabut? Dia bilang, emang perlu dicabut? Ya kalau kayak gitu sih sebenarnya kalau akar gigi kalau bapak mau cabut ya mencabut lah. Tapi kalau cabut ya bapak mesti stop minum pengencer darah. So kalau dicabut nanti berdarah terus. Bapak juga nggak boleh kencing manis, nggak boleh darah tinggi. Jadi bapak stop ya. Bapak minum pengencer darah. Iya minum pengencer darah karena sakit jantung kan. Dia stop. Pulanglah ke rumah. Jadi nggak dijawab itu konsulnya. Dia pulang ke rumah. Setelah 5 hari dia datang lagi ke dokter giginya. Dok, saya udah stop pengencer darah. Begitu biasa. Oh gini. Iya, tapi kalau untuk nyabut begini, saya mesti yakin jantungnya beres apa enggak. Kamu balik nih ke dokter jantung kan. Si pasiennya mau marah. Dia dikirim dokter jantung ke dokter gigi. Dokter gigi suruh cabut, disuruh stop pengencer darah. Begitu dia balik lagi, dia bilang mesti konsul jantung supaya waktu dicabut tuh kagak ada masalah dari segi jantung. Itu pasiennya masih baik dok kalau kayak gitu dok. Baik.
Kenapa? Dokter bilang kan mau marah. Ya mau. Ya Kalau baru dokter mau. yang nggak, kalau pasien yang nggak baik kan bukan mau lagi, udah marah langsung dong. Terus akhirnya begini. Emangnya kalau di ini saya mau operasi jantung nih, kenapa dikirim ke dokter jantung lagi katanya? Ini mau dicabut apa enggak kata pasien nih. Terus bapak mau, terus dokternya nanya, bapak mau dicabutnya sebelum operasi apa sesudah operasi? Mulut lagi. Dia bilang, ya kalau gitu sesudah operasi lah. Jadi dijawablah konsul tadi. Kan di konsulnya tadi, mohon adakah kontraindikasi di bidang sejawat? Dia bilang, pasien meminta agar pencabutan gigi dilakukan setelah operasi. Terus dokter di sini kan jadi bingung kan? Loh, bukan dia bilang aman apa enggak, cabut setelah gigi operasi. Akhirnya dokter bilang, kalau gue balikin lagi pasti bolak-balik lagi kan? Dia bilang, udahlah Pak, saya anggap aja aman ya. Bapak kumur-kumur aja deh. Nah iya, kumur-kumur antibiotik. Pakai antibiotik kan paling nggak kan kumannya disedikitin dulu dok. Terus dioperasi. Operasi udah berhasil Frankie. Tapi sekarang habis begitu tuh dia cerita sembari kesel-kesel sama dokter giginya itu, dokter gigi bagaimana saya dilempar-lempar. Nah sekarang pertanyaan saya ke kamu, kejadian gitu apa yang sebenarnya ada di benak kamu tuh dengan kejadian itu? Kalau ngebayangin ini nggak apa-apa. Kalau tadi ngebayangin operasi saya nggak mau. Nggak mau apa? Ini kebayang aja darah muncrat sana sini, aduh nggak lah. Enggak, saya soal dokter gigi ini. Kalau yang ini dikonsulkan, ada masalah apa di situ? Mungkin dia lelah dok. Dokter giginya mungkin dia lelah. Satu. Ya, jadi dia tidak fokus, dia bukan fokus infeksi, dia tidak fokus terhadap apa yang ditanya. Ya. Kedua. Normal nggak? Normal, karena kan apalagi mungkin pasiennya banyak di puskesmas kali ya. Puskesmas itu kan pasiennya banyak, kasusnya banyak. BPJS lagi. Ya itu urusan satu BPJS. Satu pasien dapat tapi yang jelas itu bahwa kita ini masih kekurangan dokter gigi kalau menurut saya ya. Bukan kekurangan, mungkin kayak tadi pernah kita ngomong distribusinya dok ya. Nah kedua masalah jam terbang. Awal kan kita ngomong jam terbang. Bahwa kalau ada di konsul seperti ini, si dokter gigi ini kalau jam terbangnya belum cukup tinggi, ya dia berpikir bahwa ini suruh cabut gigi. Jadi nggak nyambung antara si dokter jantung sama si dokter ininya, dokter giginya. Kamu orang Indonesia bukan, Franky? Hah? Asli gitu. Indonesia. Pertanyaan, analisis pertanyaannya. Ya itu, dia nggak fokus. Apakah ada kontraindikasi di bidang sejawat? Ya kan jawabannya kan ada apa enggak, bukan cabut dan enggak kan? Itu namanya pertanyaan sama jawabannya enggak connect kan gitu. Dokter Jaya nih kalau masalah bahasa Indonesia saya walaupun dapat nilainya 7 tapi lebih benar daripada teman-teman saya yang lain, Dok. Nah, tapi cucu saya juga payah Franky. Cucu saya yang laki diajarin ngomong Indonesia. Maksudnya apa sih? Bahasa Inggrisnya apa sih? Bahasa Inggrisnya dia lebih jago Franky daripada bahasa Inggris. Ya, saya tes dokter dia punya bahasa Indonesia. Dok, berapa jauh dari sini ke Singapura? Jawabannya apa, Dok? Tergantung dilihat dari pakai apaan. Pesawat, Dok. Deket lah. Berapa jauh? 1 jam. Ini contoh. Ini contoh. Ditanya berapa jauh, itu jawabnya bersihnya jarak dong. Kalau ditanya berapa lama, koneksinya pakai apaan? Kalau kamu nggak bilang pakai pesawat, saya bilang udah 1 senti. Kalau gini, kalau pakai pesawat itu jaraknya langsung lurus. Kalau pakai mobil itu berliku-liku, itu kilometernya lebih banyak. Tapi harusnya jarak dong, jarak. Nah ini contoh bahwa Dokter Jaya pun terhadap bahasa juga Indonesia. Nah, itu sekarang begini Franky. Makanya saya bilang begini ya. Itu ada satu penelitian ya. Diteliti dan dipublikasi seorang dokter yang tidak melakukan tindakan aja, dokter radiologi, kalau sudah dia memeriksa dan menganalisis 100 radiolog gambar, 101-nya itu mulai ngaconya tinggi. Jadi makanya dibikin aturan di rumah sakit itu aja deh ya.
ya paling maksimal 100 lah, udah gitu lu stop, lu nggak boleh ngeliat gambar lagi, nanti mata lu kunang-kunang gitu. Nah, apalagi itu. Nah, sekarang makanya yang jadi susah adalah saya punya beberapa teman yang praktek satu hari 300 pasiennya. Ya. Nah, kira-kira bisa nggak dokter itu mendengarkan apa yang dikeluhkan pasien? Ngomong dengan tegas sehingga pasien mengerti. Nggak mungkin, Frankie. Makanya that's why kalau di negara-negara tetangga ya, saya nggak tahu ya itu, biasanya mereka dokternya cuma satu rumah sakit dan di situ dibatasi jumlah pasien. Jumlah pasien 30, udah selesai. 31 cari dokter lain atau besok. Iya. Setahu Gitu. saya di negara tetangga yang kecil itu kalau kita mau berobat kita anfrah apa sih? Daftar ya? Daftar, Register. Daftar lah dok, register pakai bahasa Inggris lagi. Orang nggak ngerti. Bahasa Belanda. Itu kalau udah itu hari berikutnya gitu Iya, kan. makanya kan kita harus register dulu. Dia bilang oke, ada slotnya jam sekian. Tapi itu istilah TS itu udah berlaku umum ya? Iya. Oh, jadi TM Apa tuh? nggak tahu. Nah, kalau TTM tahu. Nah, T-nya depan hilang. Teman mesranya doang dok. Tapi mesra. Nah, jadi kalau menurut saya di sini yang tadi dokter dia masalah pengertian bahasa dok ya. Seharusnya kan itu udah standar ditanya tuh kontraindikasinya dari TS gitu dok ya. Makanya tadi saya tanyakan apa TS? Sebenarnya dia nggak nanya kontraindikasi, sebenarnya aman apa enggak. Kan kalau misalnya dia tidak aman, dia lakukan sesuatu dulu supaya jadi aman gitu. Kan dia nggak laporkan, orang ini ada 2 akar gigi yang saya sudah cabut dan saya sudah terapi, sekarang sudah aman untuk operasi jantung gitu loh. Kan itu pastinya. Iya, jadi dia nggak jawab pertanyaan. Tapi ya, tadi kita di mobil kita bahas dok. Seringkali wawancara orang yang diwawancarain dok di TV sama tidak menjawab pertanyaan. Ya kamu maksudin siapa nih? Politisi? Ya, siapa saja dok? Apa artis? Siapa saja orang yang diwawancara di TV? Enggak, udah terus terang aja politisi lah. Seringkali ya banyak. Politisi biasa kalau ditanya A jawabnya B. Dia ada bumbu. Dia muter-muter. Ada bumbunya supaya lebih jelas gitu. Tapi memang begitu. Kesimpulan saya bahwa kadang-kadang ada satu kemungkinan lagi dok. Bukan hanya lelah, bukan hanya dia tidak mengerti, jangan-jangan nih dok. Tidak mengerti. Tapi ada satu lagi kemungkinan. Takut, Frankie. Kamu tahu takut nggak? TAKUT. Mencabut gigi buat seorang dokter gigi umum itu kadang-kadang menakutkan. Uangnya nggak seberapa, tapi resikonya besar. So, kamu nggak tahu ya, orang kalau namanya dicabut gigi bisa aja dia pulang ke rumah dia masih berdarah-darah loh. Ini ada kasus lagi nih dok, sepupunya istri saya dicabut 2 kali. Cabut pertama sama dokter gigi itu nggak sukses. Akhirnya dicabut lagi sama tukang gigi. Bukan, sama dokter ahli bedah gigi. Baru sukses. Yang konyolnya lagi, dokter ahli bedah giginya itu angkatan saya cuman di FKG, saya MIPA. Inisialnya DM. Namanya Joko Mikni. Begitu dia cerita sama dokter gigi Joko. Saya tanya, Joko Mikni. Bener. Jadi ternyata itu ada bidang sendiri ya untuk gigi ya. Iya, dia udah dokter gigi, sekolah spesialis lagi, saya bedah mulut. Nggak gampang ya artinya ya. Nggak gampang. Dan kebanyakan orang lebih seneng dicabut sama seorang dokter bedah mulut yang laki-laki. Nah, masalahnya bukan itu. Kalau ke dokter bedah mulut tarifnya besar sekali, Frankie. Kalau pergi ke dokter gigi umum tarifnya kecil sekali, beda sekali, Frankie. Sepupu istri saya nggak cerita masalah tarif dok. Enggak, tapi kalau ke dokter puskesmas, udah pasti dokter gigi umum. Makanya kalau menurut saya itu ada salah satu faktor lagi adalah dia takut karena itu resikonya besar, gitu loh. Bisa juga dia takut. Pantesan saya juga ini udah dicabut nih di belakang nih gara-gara gigi geraham saya tumbuhnya nonjok begini nih. Oke, jadi kemungkinan keempat tuh dok ya.
Iya. takut. Dia tahu tapi nggak mau ngerjain Iya. karena faktor resikonya cukup lumayan besar. Iya, tetapi kan selayaknya kalau pertanyaan tertulis dijawabnya tertulis dan dijawabnya harus akurat atau masa yang pasien yang kesal itu ditulisnya begini. Pasien meminta agar dioperasi dicabut giginya, akar giginya setelah operasi. Jadi pasiennya disalahin. Lo yang minta padahal si dokternya yang ngasih alternatif gitu. Tapi gini, kan tadi dokter Jaya ngomong masalah ini kan masalah BPJS nih dok ya. Ke puskesmas itu kemungkinan penanganannya kan harus cabut gigi. Bisa nggak sih dokter puskesmas, dokter gigi puskesmas itu merujuk lagi harus dicabut oleh ahli bedah mulut? Nggak boleh. Itu dalam hal itu ya, itu di mereka punya kewenangan untuk nyabut, cuman resikonya lebih besar. Karena resiko bisa perdarahan, bisa ya infeksi, segala macam. Oh jadi nggak boleh? Bukan nggak boleh. Nggak ada aturannya ya? Nggak ada aturannya, kecuali kalau bisa di rumah sakit. Di rumah sakit ada dokter umum, dokter gigi umum, ada dokter bedah mulut ya, dikirim ke dokter bedah mulut. Iya. Tapi kalau dia pasiennya nggak punya duit, nggak sama dokter aja, dia punya hak juga loh. Mahal itu ya, saya baru tahu tuh. Mahal. Berarti waktu Mahal bener Franky. Ini 4 biji nih saya belakang, dua di belakang dicabut. Ya itu kan itunya termasuk operasi kan, dibelek, dia punya gusinya, dipotong gusinya, dikorek-korek, ditarik gitu. Pokoknya dijahit lagi kan. Saya cerewet lah, saya kan paling nggak suka disuntik. Jadi minta tolong dikasih pembius yang pakai ditempelin kapas dulu tuh dok. Udah baal, semprot, kebas ya, baru ditusuk jarum. Nggak berasa sih, pinter tuh. Yang berasanya abis itu nyat nyut. Nggak, tapi maksudnya saya gini, kadang-kadang gini ya, mungkin ya juga banyak dokter gigi yang tidak terbiasa dikonsulkan seperti itu, sehingga dia tidak tahu cara jawabnya, Franky. Saya sih sebenarnya nggak menyalahkan, karena fakultas kedokteran gigi itu di Indonesia udah begitu banyak. Kadang-kadang mereka tidak diajarkan, diajarkan soal tata cara yang seperti itu, karena itu kan sebenarnya termasuk kasus yang relatif jarang. Barangkali dia juga nggak pernah diajarkan dan dia tidak tahu harus bersikap seperti apa. Tapi kan ya akhirnya ujung-ujungnya si pasien ngamuk-ngamuk. Ini kenapa dokternya malah nyalain saya, pasiennya minta supaya dicabutnya setelah operasi katanya. Tapi salah nggak sih dok kalau si dokter jantungnya tuh bilang bahwa setelah dapat informasi kayak gitu langsung aja nggak usah disuruh bolak-balik. Udah deh kamu kumur-kumur aja deh pakai dia thinner. Dia punya keyakinan nggak apa-apa gitu loh. Dia boleh aja, tapi kan dia sebenarnya kalau ada pernyataan aman dari segi kedokteran gigi, dia kan merasanya lebih safe. Itu namanya kalau di bidang asuransi itu namanya direasuransi dok. Iya. Bagi-bagi. Iya kan, kalau kenapa-napa kan ya alasannya lu gitu loh. Tapi kalau udah gini, daripada dia bilang dibulak-balik begitu deh. Lama lagi mesti dijadwal lagi operasinya. Ya udah lah, kumur-kumur aja katanya. Terus akhirnya kan soal pasien bilang, kalau tahu kumur-kumur gitu ngapain gue sampai 5 hari gue lepas obat pengencer darah, dan gue tuh mesti bolak-balik kan capek juga pengen ngabisin waktu yang jelas dok. Enggak, tapi itu tata cara yang kayak begitu-begitu itu sih barangkali ya termasuk ya pengalamannya bagus lah untuk diceritakan, karena kenapa itu pengalaman. Nah, yang gitu. Nah, kalau di rumah sakit di rumah sakit yang ada dokter giginya, itu prosedurnya itu biasanya cepat. Langsung pada hari yang sama konsul ke dokter ini langsung periksa satu harinya udah ada kesimpulan bahwa semuanya aman, jadi besok langsung dioperasi gitu loh. Tapi ini karena BPJS kan mesti pergi lagi ke puskesmas, bolak-balik itu aja habis berapa hari jadinya. Gitu. Jadi menurut dokter Jaya, kalau dalam kasus seperti ini untuk dokter-dokter BPJS nih dok, ada nggak yang boleh dibilang simple deh ya, sederhana gitu ya, nggak membuat pasien itu kayak tadi itu saya bilang pasiennya masih lumayan baik itu, baru mau marah, belum udah buar gitu kan. Kalau dia anak muda barangkali diviralkan. Enggak lah, janganlah, kesian. Jadi itu tapi saya gini, supaya kalau in case ada dokter gigi yang lain dalam posisi seperti itu ya bersikap lebih bijak lah. Nah, jadi artinya
kemungkinan tadi bisa terjadi dok ya, yang Ya. tadi saya mulai bilang, mungkin dia lelah, mungkin dia nggak fokus ataupun sampai ke yang terakhir ini kemungkinannya lebih besar dok ya. Ya, dia Karena takut. secara pengetahuan dia harusnya Bisa. paham. Karena gini, saya ngomong gini karena saya ini didikan lama nih ya, Franky ya. Waktu saya lulus tahun 86, waktu tahun 85-nya saya tuh masuk ke Departemen Gigi Mulut RSCM. Itu Departemen Gigi Mulut RSCM itu saya diajarin kedokteran gigi. Karena kenapa pada waktu itu zaman saya di puskesmas nggak ada dokter gigi. Jadi di situ kita diajarin cara nyambut gigi, Franky. Gigi ke Ini dokter belakang. umum nih ya, Dokter umum. Dan saya tuh harus nyambut 5 gigi. gigi orang. Iya orang lah. Pasien di RSCM. Ada 5 pasien saya cabut, baru saya bisa lulus dari departemen itu. Artinya kalau in case di puskesmas ada orang yang datang doang kondisi giginya emang harus dicabut, ya kita bisa cabut. Jadi itu kerjaan gigi mulut, dokter spesialis gigi mulut itu kita kerjain pada waktu itu. Dan teman-teman saya yang jadi dokter puskesmas setelah lulus tahun 86 itu ngerjain begituan di puskesmas. Nah, tapi kalau sekarang nggak. Sekarang dokter gigi udah cukup banyak. Ada di setiap puskesmas. Jadi itu otomatis itu bagian departemen gigi mulut tuh nggak usah dilewati lagi. Ya itu udah benar-benar spesialisnya dokter gigi lah. Berarti sekarang harus ditambah dok ujiannya dok. Bukan cuman terima cabut tanam. Kalau cabut kan gampang, nanam lagi lebih susah kayaknya dok. Oh, kalau tanam sekarang tanam pakai tiang dulu, Franky. Bukan. Saya pernah kecelakaan lumayan hebat. Gigi depan saya nih lepas. Goyang. Iya, udah lepas sampai ke sana. Dokter giginya bilang, ini balikin lagi aja. Tanam lagi, masih bisa kok katanya. Cuman saya berpikir ini kayaknya giginya udah nggak menguntungkan nih. Enggak salah itu, Franky. Dia waktu itu nggak punya lem uhu, pakai lem uhu dimasukin lagi nempel, Franky. Lem setan. Lem itu loh, lem Korea. Ya, tuh lem ya. Korea. Oke, jadi kasus-kasus ini mungkin nggak sering terjadi dok ya, atau sering? Oh enggak, itu pasti sering karena setiap kan saya tadi bilang kalau orang yang mau operasi katup itu semuanya pasti diperiksa dan itu nggak boleh nggak ada nggak boleh ada excuse. Ini ada excuse karena ini dia bilang ini cuma bypass doang. Jadi itu persyaratan itu nggak seketat kalau dia katup dia bilang. Kalau katup dibalikin, Franky, pasti disuruh beresin itu dicabutin semua itu yang akar-akar. Ya, jadi lebih masuk akal lah ya, Ya. bahwa ini kayak tadi saya bilang di reasuransi. Enggak, tapi bahwa dia tuh merasa cukup aman lah. Ini kan operasinya cuman operasi ininya doang, koronernya doang. Ya udahlah, cuman pakai kumur-kumur aja udah oke lah. Koroner apa dok? Jantung, pembuluh Pembuluh jantung. darah. Pembuluh darah jantung. Jantung itu kan dapat darah. Nah, pembuluh darah jantung itu koroner. Oke. Nggak, karena kan masih kadang-kadang kan ada yang masih belum tahu nih dok, koroner itu apa. Ya enggak, tapi begini Franky, ini kan soal-soal itu. Ini kasusnya itu kan banyak ya. Ternyata tuh yang jadi pasien itu bilang, oh di situ sakit jantung semua. Ada yang 28. Saya bilang, kenapa sih 28 tahun udah kena sakit jantung? Oh orangnya ngerokok katanya. Oh ya udah. Kalau ngerokok memang itu resikonya dia. Dia yang udah ngambil resikonya merokok. Jadi masih muda juga udah kena begituan. Tapi begitu ditanya, udah kapok nggak ngerokok? Ya kapok kalau tapi belum tentu loh lagi kalau udah selesai. Tapi masalahnya begini, orang menjantung koroner itu paling biasanya itu kalau di atas 70% baru indikasi untuk dipasang ring atau dipasang ring. Kalau dia nggak bisa dipasang ring, kepanjangan yang mampetnya panjang, baru di bypass. Dan kalau di bypass itu resikonya lebih gede. Jadi biasanya ya harus diyakinkan bahwa dia semuanya aman kalau dioperasi gitu loh. Nanti tinggal diputuskan operasinya off pump apa on pump gitu. Tadi dokter Jaya bilang karena merokok dok ya. Ada ungkapan. Kebetulan saya kadang-kadang suka iseng kan baca komen yang di kita punya podcast ngerokok itu dok. Apa ungkapannya situ? Ngudut pae, ngudut pae, mending ngudut
Segitunya dok. Nggak, tapi yang memang nikmat-nikmat itu memang susah dihentikan lagi. Iya, nggak, sangat sulit dok. Tergantung orangnya. Kadang-kadang nggak perlu diancam mati ya, meninggal ya. Ya berhenti udah. Ada beberapa teman saya yang udah dengan kesadarannya sendiri berhenti. Tapi kalau yang kayak tadi, apa dokter dia bilang die hard. Dia nggak, tapi begini. Tapi itu nggak satu patokan ya Frankie ya. Karena gini, ada dokter yang misalnya semua udah baru 50%, 40%, udah dipasang stand aja. Ya boleh sih kalau mau, tetapi sebenarnya kalau umurnya memangnya udah cukup, artinya umur di atas 60 tahun, ya semua orang juga ada gituan. Karena pengalaman saya nih, kalau saya otopsi orang, ada orang meninggal karena tabrakan, kepalanya pecah, pembuluh jantungnya itu nggak ada, mampet 100% lagi. Meninggalnya karena hal lain. Artinya 100% pun belum tentu mati. Karena apa? Karena kalau dia mampet sampai 100% gitu, berarti dia punya jalan-jalan samping, jalan tikus di samping. Jadi sama aja kayak kalau jalan layang tiba-tiba di stop tuh karena ada tabrakan, kan orang lihat jalan samping. Nah jalan sampingnya kalau banyak ya nggak ada masalah. Jadi artinya nggak ini, tapi paling sedikit indikasinya adalah orang dipasang stand atau di bypass itu kalau di atas 70%. 70% lah minimal. Kalau di bawah itu nggak perlu. Dok, ngomong-ngomong, yang mahal operasi bikin bypass atau pakai stand itu apanya sih? Bahannya dok katanya. Yang mahal? Sekolahnya. Oh, bukan bahannya juga? Nggak, kalau stand tuh ada stand itu pakai begini-gini, ada beberapa kelas. Bisa nggak sih kita ganti pakai sedotan limun atau sedotan boba gitu? Oh boleh, tapi nanti kapan-kapan bisa mampet lagi Frankie. Itu harganya tuh tergantung jenisnya. Jenisnya itu bahannya. Bahannya itu beda-beda harganya. Kalau yang mahal, ya yang mahal gitu. Ya makanya kalau daripada mahal itunya pakai sedotan boba. Tapi kalau operasi yang mahal keahliannya Frankie. Keahliannya. Kayaknya bikin banyak dokternya dok ya. Ntar berkompetisi deh. Oke, jadi kasus seperti ini dalam hal ini ya harus TS tadi dok, harus saling mengerti juga berarti dok ya. Itu adalah tim. Tim itu udah sepakat bahwa oke, ini yang mau dikerjain ya mereka bekerja sama. Dan satu, pada waktu operasi dilakukan itu dokter bedah jantungnya itu udah pasti lebih dari satu mestinya. Untuk mencegah ada kemungkinan. Oh jadi kalau ini saya kan amit-amit deh, saya nggak mau. Kalau ada operasi bedah jantung, biaya itu adalah all in ya? Ya all in, semua untuk dokter berapa orang? Anestesi, sebelum konsul dan apa segala macam. Kebayang nggak itu mahal Frankie? Si mahal. Amit-amit lah. Amit-amit dok. Jangan lah. Saya udah bilang saya pengennya kalau mati itu nggak susah. Buat saya nggak susah, buat yang saya tinggalin nggak susah. Itu aja sih permintaan saya. Oke dok, jadi ini kasus ini cukup menarik karena istilahnya baru kejadian. Dan kedua, sebenarnya ada solusi lain kalau misalnya terjadi miskomunikasi kayak tadi dok ya. Tapi itu bakalan batal ya operasinya itu. Kalau itu operasi katup Frankie. Kalau operasi katup pasti mesti dibalikin lagi ke dokter, dicabut dulu, udah oke, udah aman, dikasih cabut, kasih antibiotik, udah aman, baru bisa dioperasi. Nggak berani ambil resiko kayak tadi ya? Nggak. Oke dok, jadi ada kasus lain nggak dok nanti yang bisa dokter ceritain? Ya barangkali nanti ada kan. Ya kita persiapan dulu dok, lihat menu buka puasa. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!